Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Wahyuni, NPM 1701010016, akuntansi 17A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek ACL untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah is Audit and Control. Langsung saja kita mulai. Pertama kita klik dulu proyek ACL-nya. Nah, untuk soal yang nomor 1 itu, apakah terdapat data error dalam semua tabel? Nah, kita mulai dari data gaji dulu aja. Nah, untuk mengetahui data error ini, terdapat data error atau tidak, kita harus melakukan verifikasi data. Kita klik data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data gaji tidak terdapat data error. Kita ke data hutang. Data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data hutang juga tidak terdapat data error. Kita ke data pegawai. Data, verify field, add all, oke. Dalam data pegawai juga tidak terdapat data error. Kita ke data pelanggan. Data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data pelanggan juga tidak terdapat data error. Kita ke data pemasok. Data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data pemasok juga tidak terdapat data error. Kita ke data persediaan. Data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data persediaan juga tidak terdapat data error. Kita ke data yang terakhir, yaitu data piutang. Data, verify field, add all, oke. Nah, dalam data piutang juga tidak terdapat data error. Jadi, dari semua data tersebut, yang terdiri dari data gaji, hutang, pegawai, pelanggan, pemasok, persediaan, dan piutang, tidak terdapat data error. Nomor 1 sudah selesai, kita lanjut ke yang nomor 2. Informasi yang didapat dari bagian akuntansi adalah bahwa saldo utang dagang perusahaan senilai $275.203,97. Nah, ada dua pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602 kepada vendor. Siapakah yang transaksinya itu dibatalkan? Nah, kita pakai saldo hutang. Data hutang. Data hutang, analyze, total field, ini, invoice amount, oke. Nah, invoice amount di sini terdapat $278.691,33, sedangkan tadi itu $275.203,97. Nah, kemungkinan ada salah catat. Nah, yang sekarang kita akan mencari pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 dan 106500602. Nah, untuk mencari invoice ini kita pakai data gabungan pemasok dan hutang. Nah, gabungan pemasok dan hutang ini yang menjadi primary-nya itu yaitu data hutang ya. Nah, di sini kita langsung ke filter aja ya. Terus kita pakai invoice number. Sama dengan, bentar, belum keklik. Invoice number sama dengan 237541, 237541. Terus di oke. Nah, di sini pembelian yang dibatalkan dengan nomor invoice 237541 yaitu atas nama Harris Project. Kita ke invoice yang satunya lagi. Invoice number sama dengan 106
50602. Terus ini di oke. Nah, pembelian yang dibatalkan dengan invoice 106500602 itu yaitu vendor Binford Tool. Nah, ini ya Binford Tools. Nah, nomor 2 sudah selesai, kita lanjut ke yang nomor 3. Nomor 3 itu berapakah jumlah transaksi pembelian yang terjadi sebelum 1 Juli tahun 2000. Nah, berapakah total nilai transaksinya? Kita pakai data join hutang dan pemasok. Data join hutang dan pemasok. Nah, di sini itu yang menjadi primary-nya yaitu data pemasok. Nah, kita langsung masuk ke analyze, total field, invoice amount, ya, invoice amount. Terus if-nya, ini di oke dulu. Terus if-nya ini invoice date kurang dari tanggalnya ini tahun 2000. Ini tahun 2000 bulan Juli tanggal 1. Nah, ini di oke. Tahun 2000 bulan Juli tanggal 1. Oke. Ini oke. Nah, di sini jumlah transaksi pembelian terjadi sebelum 1 Juli tahun 2000 yaitu terdapat 10 transaksi dengan total transaksi sebesar 8.939,11 dolar. Nah, nomor 3 udah selesai, kita lanjut ke nomor 4. Hitunglah rata-rata harga beli produk, 5 nilai tertinggi harga beli produk, dan 5 nilai terendah harga beli produk. Nah, kita pakai join hutang dan pemasok lagi ini. Terus kita klik analyze, statistik on. Ini pakainya yang unit cost. Terus ini di oke. Standar deviasinya jangan lupa juga. Nah, di sini rata-rata harga beli produk di sini sebesar 9,27. Sedangkan 5 nilai tertinggi harga beli produk yaitu 47,00, 38,70, 36,18, 27,41, dan 15,87. Sedangkan 5 nilai terendah harga beli produk yaitu 1,01, 1,22, 1,37, 1,40, dan 1,47. Nah, nomor 4 sudah selesai, kita lanjut ke yang nomor 5. Klasifikasikan produk sesuai dengan letak penyimpanannya. Menurut Desmond Anda sebagai seorang auditor, di manakah letak gudang yang perlu mendapat perhatian lebih? Dan apa alasannya? Nah, di sini kita memakai data persediaan. Terus kita klik analyze. Terus kita klik classify. Terus location, total outfitnya ini di add all. Terus oke. Nah, di sini location-nya ada location 01, 02, 03, 04, 05, 06, dan 22. Nah, menurut saya yang perlu mendapatkan perhatian lebih itu yaitu location 06 dan 22. Nah, kenapa? Karena pada location 06 ini, quantity on order-nya itu berjumlah 10.000, sedangkan quantity on hand-nya itu berjumlah sebesar 9.890. Nah, di sini perlu dipertanyakan apakah perusahaan itu bisa memenuhi atau tidak. Nah, sedangkan pada location 22 ini, quantity on order-nya itu berjumlah 0 dan quantity on hand-nya itu 163. Nah, kenapa quantity on order-nya ini bisa 0? Apakah pada lokasi 22 ini peminatnya itu kurang? Nah, oleh sebab itu kedua location ini sangat perlu diperhatikan. Nah, nomor 5 sudah selesai, kita lanjut ke nomor 6. Buatlah kelompok utang berdasarkan nilai transaksi dengan jumlah kelompok sebanyak 5 kelompok. Rank nilai transaksi berapakah yang paling tinggi presentasinya? Nah, ini kita pakai data hutang. Nah, ini hutang, analyze, statistical, terus kita pilih profile, pilih invoice amount, terus ini di oke, ini oke,
Terus kita pilih analyze lagi, kita pilih stratify, kita pilih ini intervalnya 5, karena di sini dibagi menjadi 5 kelompok ya. Ini jadi isi 5 terus di oke. Nah, di sini rank nilai transaksi yang paling tinggi yaitu dengan rank 14,88 sampai 11.365,34. Sedangkan presentasenya itu sebesar 95,1%. Nah, nomor 6 sudah selesai, kita lanjut ke yang nomor 7. Sebutkan 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah. Dan yang kedua itu sebutkan 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan paling junior. Nah, di sini itu kita menggunakan data join gaji pegawai. Join gaji pegawai. Di sini kita mencari 3 karyawan dengan gaji tertinggi dan 3 karyawan dengan gaji terendah terlebih dahulu. Data gaji dan pegawai ini langsung kita klik analyze. Terus statistik on. Ya, ini pilihnya yang gross pay. Terus di oke, standard deviation-nya terus di oke. Nah, di sini 3 karyawan dengan gaji tertinggi. 3 karyawan dengan gaji tertinggi. Ini yang pertama itu gaji tertingginya sejumlah 4.395,83. Yang kedua dan yang ketiga itu sama, sejumlah 3.875. Kita klik dulu yang pertama. Nah, yang pertama itu gaji tertingginya itu ada ditempati oleh Carmen Bacardi Bolivar dengan nilai 4.395,83 dolar. Sedangkan yang nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 3 ini nilainya sama, yaitu 3.875 dolar ditempati oleh yang pertama itu, yang nomor 2 itu ditempati oleh John Mullen dan yang ketiga itu ditempati oleh Rick Bowen dengan nilai yang sama, yaitu 3.875 dolar. Nah, sekarang kita ke 3 karyawan dengan gaji terendah. Nah, yang pertama ini sejumlah 1.278,33 dolar dan yang kedua dan ketiga ini sama, yaitu 1.325. Kita klik dulu yang pertama. Nah, yang pertama ini ditempati oleh Industrias Mandemek dengan nilai 1.278,33 dolar. Sedangkan yang nomor 2 dan nomor 3 itu nominalnya sama. Nah, nomor 2 itu ditempati oleh Luigi Girelli dan yang nomor 3 itu ditempati oleh Julian Astolfoni dengan nilai yang sama, yaitu sebesar 1.325. Nah, udah ini setelah yang gaji tertinggi dan terendah itu sudah, kita lanjut ke 3 karyawan yang paling senior dan 3 karyawan yang paling junior. Kita masih menggunakan data yang sama, yaitu data join gaji dan pegawai. Kita lakukan analyze, statistik on. Kita pakai hairdate karena kita mencari karyawan yang senior dan junior. Nah, ini di oke. Standard deviation di oke, di oke. Nah, di sini kita cari 3 karyawan yang paling senior terlebih dahulu. Nah, kita klik ini ya. Nah, ini yang nomor 1 dan nomor 2 itu sama tanggal perekrutannya. Nah, yang pertama itu ada George Marin dan yang kedua ada Alejandro Septin dengan tanggal perekrutan yang sama, yaitu 30 April tahun 1966. Yang nomor 3 itu ditempati oleh Markus Bokelkamp dengan tanggal perekrutan yaitu 12 Agustus tahun 1968. Terus kita ke ini 3 karyawan yang paling junior. Nah, yang pertama itu ini ya, kita mulai dari sini aja. Nah, ini yang pertama dan yang kedua Nah, yang pertama itu Richard Takforian 2 dan yang kedua itu Vanessa
Vanessa Mittal dengan tanggal perekrutan yang sama, yaitu tanggal 26 September tahun 1999. Terus yang ketiga itu ditempati oleh Danny McCarthy dengan tanggal perekrutan yaitu 15. Terus yang ketiga itu ada Danny McCarthy dengan tanggal perekrutan yaitu tanggal 15 Juni tahun 1999. Nah, ini nomor 7 sudah selesai. Lanjut yang nomor 8, dengan menggunakan look for duplicate, lakukan pengecekan terhadap daftar karyawan. Adakah data yang terduplikasi? Nah, di sini kita buka data pegawai. Terus analyze, look for duplicate on. Nah, ini kita cari employee number. Ini oke. Terus ini list field-nya di add all. Sini oke. Terus di oke. Bentar, ini outputnya diganti screen aja. Terus di oke. Nah, setelah dilakukan analisa dengan fungsi look for duplicate, tidak ditemukan adanya data yang terduplikasi. Nomor 8 sudah, kita lanjut ke nomor 9. Lakukan join data piutang dan pelanggan. Analisa data piutang yang sebelum dan setelah digabung. Adakah yang berbeda? Lakukan analisa penyebab terjadinya perbedaan. Nah, pertama-tama kita join dulu ya. Kita data primary-nya pakai yang pelanggan. Terus data join table. Secondary table-nya ini piutang. Ini piutang. Primary key-nya ini number. Oke. Secondary key-nya juga number. Oke. Primary field-nya ini di add all. Oke. Secondary field-nya juga di add all. Oke. Di preset secondary table-nya di checklist, dan ini to-nya ditulis join piutang dan pelanggan. Ini di oke. Nah, kita buka dulu piutang yang sebelum di join. Nah, di sini piutang sebelum dilakukan penggabungan datanya ada 772, sedangkan pelanggan ada 64, dan join piutang dan pelanggan setelah digabungkan ini ada 63. Nah, gabungan. Nah, ini yang primary-nya adalah pelanggan. Sedangkan jika primary-nya itu piutang, jumlah setelah digabungkannya itu ada 770. Nah, mengapa data sebelum dan sesudah digabung itu berbeda? Mengapa data yang setelah digabung itu menjadi lebih sedikit? Nah, di sini tuh karena bisa disebabkan mungkin adanya human error atau penjualan fiktif, atau bisa jadi ada piutang yang sudah lunas. Nah, oleh sebab itu, data yang telah digabung itu menjadi lebih sedikit. Nah, nomor 9 sudah, kita lanjut ke nomor 10. Buatkan daftar nama pelanggan yang piutangnya jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Lakukan ekspor data piutang yang jatuh tempo sebelum 1 Juni tahun 2000. Nah, kita pakai data yang gabungan pelanggan dan piutang, akan tapi di sini yang primary-nya adalah piutang. Kita langsung pakai ke filter. Terus ini do kurang dari tanggal. Ini tahunnya tahun 2000. Tahun 2000 ini Juni tanggal 1. Oke. Terus ini di oke. Nah, setelah ini kita lakukan export to order application. Ini di view. Terus export as-nya itu teks. Terus to-nya itu jatuh tempo 1 Juni tahun 2017 01 02 0016. Terus ini di oke. Nah, di sini dari data yang telah dibuat itu terdapat jumlah data sebanyak 229,
nama pelanggan yang piutangnya itu jatuh tempo sebelum tanggal 1 Juni tahun 2000. Nah, kita kan tadi udah diekspor data, kita cek dulu di sini udah masuk apa belum. Nah, di sini udah masuk ya, jatuh tempo 1 Juni tahun 2000. Ini udah masuk semua. Kita tutup lagi, kita kembali ke ACL. Nah, ini nomor 1 sampai dengan 10 udah selesai. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kurang dan lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.